Desain cakep, tapi spek lemot, jangan dibeli. Oke? Jadi kali ini kita bahas soal HP ya. Banyak yang beli nih di sini. Cuma dia mentingin desain, tapi lupa sama speknya. Yuk simak tipsnya dari gua. Oke? Jadi yang pertama itu spek dan desain. Desain cakep, tapi spek lemot. Jangan dianggap spek itu sepele, karena spek itu yang utamanya dari handphone ya. Jadi menurut gua tuh kalau misalkan ada yang beli karena desainnya bagus, karena tampilannya keren, itu salah menurut gua. Jadi kebutuhan orang tuh beli handphone karena apa? Bukan karena desain. Karena dari dia tuh buat makainya apa gitu. Bukan karena desainnya yang bagus, karena yang tampilannya keren, karena kameranya bisa ke atas. Bukan begitu. Jadi nomor satu tuh spek. Kalau misalkan desainnya bagus, speknya lemot, mah buat apa gitu? Yang nggak ada gunanya gitu. Yang ada ngeluh terus. Malahan ya ada satu cerita customer gue itu kemarin beli handphone pas malam harinya. Pas malam kemarin tuh dia beli handphone ke sini. Dia bertujuan untuk beli pertamanya ke Infinix. Bang, Infinix ada kata gua. Infinix apa maunya? Pas dia lihat ke Realme, kenapa dia malah beli Realme? Bang, ini Realme berapa duit ya? Kata dia gitu. Ya gua sebutin. Pas gua sebutin, gua tanya, si ibu emang kebutuhannya apa? Biar kita nanti rekomendasiin handphone apa nih yang cocok buat si ibu. Nah, terus dia jawab, saya mah mentingin kamera bang, kata dia. Saya mentingin kamera karena saya buat nge-live. Saya sering live TikTok, saya jualan di TikTok katanya. Ya udah saya rekomendasiin tuh, kenapa nggak ke Oppo atau nggak ke Vivo gitu. Itu kameranya udah lebih bagus dari yang lain, cuma tergantung dari budget juga, tergantung dari harga. Jadi jangan tergiur sama harga yang lebih murah gitu. Karena harga yang lebih murah itu ya belum tentu speknya bagus gitu. Ya udah bang, Realme aja katanya. Oh, Realme aja. Iya. Adanya ngomong, "Ih, bagusan Poco teh," katanya gitu. Dia Poco juga bagus dia. Memorinya udah 128, harganya juga masih murah, dia lebih murah dari Realme. Terus kalau buat kameranya, Bang, kameranya bagus. Terus modelnya kayak yang digambar tuh. Saya kasih tahu tuh di gambarnya ada yang di tembok itu dia. Nah, saya tempelin lah di tembok tuh. Nah, dia ngeliat, "Oh, gambarnya dia mah begitu ya," katanya gitu. "Kurang bagus, bagusan Realme," katanya gitu. Ya udah deal tuh Realme, kita unboxing, kita bongkar sampai kita gratisin sama anti gores juga sama kita pasangin. Terus udah deal, dia lumayan jauh sih rumahnya dari counter kita. Itu malahan dia ngelewatin udah banyak counter lah gitu. Nggak taunya pas pagi kita udah buka tuh ya, tuh dia datang ke sini ke counter lagi. Dikirain mau beli lagi ya. Gua tuh udah seneng kalau misalnya memang dia beli lagi gitu. Cuma pas dia datang, dia malah komplain ke gua. Dia komplain, "Bang, kok kameranya begini ya? Jelek," kata dia. "Kameranya begini ya, HP baru kok begini ya?" Katanya, "Kameranya jelek." Terus pas saya ngebuka aplikasi CapCut juga lama gitu responnya, kata dia gitu. Terus pas gua cek, "Lah ini aplikasi CapCut-nya mana? Udah saya hapus, Bang." "Lah kenapa dihapus?" Kata saya gitu. "Emang ada salah apa gitu di aplikasi CapCut itu?" gitu. Pas gua ini, pas gua cek di ini dia, di handphone dia ya, pas gua cek di handphone dia nggak ada kendala apa-apa tuh. Dari segi kamera juga ya emang dari Realme bawaannya kameranya kayak gitu, ya menurut gua sih bagus kamera tersebut kalau menurut gua pribadi ya. Ya karena handphone pengen kameranya bagus itu ya tergantung dari harga dia, tergantung dari budget dia, terus karena dia milihnya emang tipenya yang kayak gitu, terus budgetnya punyanya kayak gitu, dari ibunya juga pengen kekeh gitu, milihnya Realme aja gitu. Terus udah 2 kali tuh gua rekomendasiin buat HP Oppo atau Vivo gitu ya pas malamnya itu. Terus dia katanya nggak mau juga HP Oppo sama Vivo. Ya udah akhirnya apa, dia milih Realme. Terus gua sampaikan ke pembelinya atau ke customernya si Tete,
teh emang HP Realme mah kayak gini, bawaannya kayak gini gitu. Kalau misalkan si teteh pengen yang lebih bagus lagi, kemarin udah saya rekomendasiin. Kalau misalkan mau kameranya yang lebih bagus itu ada di Oppo atau Vivo gitu. Cuma dari dia nggak mau, tetap nggak mau gitu. Terus sampai dia tuh mikir gini, emang nggak bisa ya bang diganti atau tukar tambah gitu sama yang lain? Nggak apa-apa dah, saya nambah juga gitu. Cuma pas gua bilang, kata gua nggak bisa bu, ini kan udah ada garansi. Pas kita buka unboxing itu kan kita udah nanya, ini barang masih segel, jadi kita buka ya bu. Nah dari situ pas kita buka, nah terus pas kita aktifin itu kan garansinya kita aktifin di handphone tersebut di hari pertama itu. Kalau misalkan itu pertama ya berarti ini garansi udah berjalan gitu, kita nggak bisa ngejual baru lagi, anggap aja ini barang second gitu, walaupun garansinya udah 1 hari di situ. Terus dia akhirnya nerima juga karena emang kesalahan dia milih itu. Ya udah akhirnya dia ngomong, kata dia, ya udah bang ini aja gitu. Emang kesalahan saya juga kemarin karena emang banyak yang rekomendasiin dari adik saya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Cuma itu posisinya ya bingung juga dia posisinya. Ya udah akhirnya dia, kata dia kalau misalkan emang saya punya duit lagi ya udah nanti saya beli lagi aja deh, kata dia gitu. Nah itu kata saya, kalau misalkan emang ada budget lebih nanti kita rekomendasiin lagi HP apa yang buat live TikTok gitu. Nah pokoknya tuh kalian kalau misalkan emang mau beli HP itu fokus ke prosesor. Pokoknya harus fokus ke prosesor, terus dari segi RAM atau memori gitu ya. Dari segi RAM sama memori itu, prosesor, RAM atau memori, terus kamera dan baterai. Oke, kamera yang tadi yang saya sebutin, yang saya jelasin yang tadi, yang sama si Tete pokoknya. Jangan sampai ada kejadian kayak si Tete tadi. Terus dari segi baterai juga lumayan, kalau misalkan kalian mau beli handphone, kalau bisa yang ada fast chargingnya. Itu bakalan dayanya itu bakalan meningkat kalau misalkan ada fast chargingnya. Terus yang kedua, jangan terpaku sama harga. Bener, jangan terpaku sama harga. Soalnya kenapa? Harga murah nih, harga terjangkau, tapi belum tentu speknya tinggi. Ya kan? Kalau misalkan kalian mau kebutuhannya itu buat game, itu jangan terpaku sama harga. Kenapa? Harga yang di bawah 2 juta itu ya kemungkinan sih buat game-game tersebut nggak bakal lancar yang kalian butuhkan gitu. Itu poinnya. Pokoknya kalian misalkan emang mau kebutuhannya buat kamera, usahain yang 2 jutanya ke atas. Itu udah ada kamera yang benar-benar bagus. Apalagi kalian misalkan ngebutuhinnya kamera yang ultrawide, yang 0,5, sekarang lagi banyak tuh yang lagi diomongin para wanita gitu ya, pengennya yang 0,5 bang, ada nggak bang? Nah gitu, kamera yang 0,5 ya ada, cuma yang harganya yang 5 jutaan gitu, itu udah ada ultrawide-nya. Ya kemungkinan yang harga 3 juta ke atas lah, itu udah ada. Cuma pas saya tanya emang budgetnya berapa, budgetnya yang 2 juta ke bawah bang, 1 juta lebih gitu, ada nggak? Ya kita bingung, kita pikir kayaknya nggak ada dah yang ada ultrawide-nya tapi harganya 1 juta ke atas. Tapi saya punya duitnya segitu bang, ya gue mau ngasih rekomendasinya gimana kalau misalkan dia ada budgetnya segitu. Akhirnya apa, gue bilang ya udah si Tete kumpulin dulu duitnya, kalau misalkan emang udah ada 3 juta nanti kesini kita rekomendasiin yang mana handphonenya gitu, yang ada 0,5 atau yang ultrawide. Terus kata dia, ih saya pengen beli HP jasa bang, gimana ya kata gitu, soalnya handphone saya itu udah hilang. Ya gue gitu bingung mau milih kamera apa, HP apa gitu. Ya udah dah kata saya gue gini, ya udah dah si Tete maunya beli HP apa, ya udah dah yang penting mah kameranya bagus bang udah gitu, tapi yang harganya segini ya. Yang ketiga, cocokan dengan kebutuhan kalian ya. Yang pertama, gaming tuh misalkan para gamers yang sekarang ini banyak yang beli tapi dia nggak tahu speknya gamingnya kayak gimana gitu. Seharusnya kalau misalkan emang para gamers itu mau beli handphone buat gaming, itu dia harus tahu prosesornya,
dari segi RAM-nya, GPU-nya, segala baterainya kan ya. Itu kan buat buat dia tuh memperlancar main game dia, apalagi sekarang udah mainnya Mobile Legend kan ya. Mobile Legend itu kan ngebutuhin memori yang paling gede pokoknya. Terus juga fokusnya yang fotografi, misalkan dia buat fotografi gitu. Nah, fotografi kan itu fokusnya ke kamera yang tadi gua omong sama si Tete itu, kalau misalkan emang mau buat nge-lab, TikTok, ya itu usahain kameranya yang bagus. Contohnya yang gue rekomendasiin kayak Oppo, Vivo itu udah lumayan. Tapi kalau misalkan mau yang lebih bagus lagi ya tergantung budget si Tete, tergantung sama harga. Yang tadi disebutin dari jangan terpaku sama harga yang nomor 2 tadi ya, situ. Terus bang, saya kebutuhannya buat kerja nih. Nah kalau buat kerja itu ada di prosesor, dia harus mentingin dari prosesor tersebut. Prosesornya itu menggunakan apa nih? Snapdragon atau Mediatek atau Intel Core kah gitu. Terus yang kedua dia harus mentingin dari segi RAM juga. RAM-nya ya minimal menurut gua RAM 8 lah kalau buat kerja, soalnya kan pasti dia menyimpan bekas-bekas memori yang lumayan. Entah itu foto, entah itu dokumen kan ya. Gitu. Terus menurut gua juga baterai penting kalau misalkan buat kerja. Soalnya kenapa? Kalau buat kerja itu udah pasti handphone tuh dipegang terus sama dia. Nggak mungkin kalau misalkan dia lagi butuh tiba-tiba lowbat gitu. Itu udah pasti dia ngeluh gitu. Jadi menurut gua kalian tuh kalau misalkan mau beli handphone itu fokus ke speknya dulu ya. Oke, sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian maunya buat gamer, buat fotografi, buat kerja, entah itu yang lain gitu. Itu kalian harus lihatnya dari speknya dulu, bukan dari desain. Oke, see you di video berikutnya.